Halo semuanya, apa kabar hari ini? Sudah siap mendengarkan cerita? Nah, seperti minggu lalu, kali ini aku akan spoiler series Miss Marvel episode ketiga yang udah keluar Rabu kemarin nih. Buat yang penasaran dengan ceritanya, langsung nonton aja di Disney Plus Hotstar setiap hari Rabu. Buat yang mau dengerin konten ini, tanggung akibat kena spoiler. Karena sudah pasti si konten ini adalah ringkasan cerita Miss Marvel episode ketiga. Nah, bagi yang belum nonton episode 1 dan 2-nya, bisa langsung dicek di playlist Miss Marvel kita nih untuk dengerin spoilernya. Sebelum kita mulai cerita, jika kalian suka dengan konten channel Ancak Koha, jangan lupa klik tombol like dan subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan konten-konten seru berikutnya. And cukup sekian, langsung aja kita mulai ceritanya. Episode ketiga ini diawali dengan kilasan episode kedua sebelumnya dan dimulai dengan zaman India dalam jajahan Inggris di tahun 1942. Terlihat nih ibu-ibu di akhir episode kedua yang merupakan ibunya Kamran kemarin yang ternyata bernama Najma dan bersama beberapa orang sedang mencari gelang di reruntuhan goa. Dan ya, mulai menemukan nih salah satu gelang yang mereka cari dari tangan orang yang tertimbun reruntuhan goa. Kemudian terlihat juga nih Aisyah yang merupakan nenek buyut Kamala yang mencoba memakai gelang yang ditemukan tadi. Namun karena goanya mau runtuh akibat penjajahan Inggris, mereka pun berpencar nih menyelamatkan diri. Kemudian scene beralih ke kediaman Kamran dan keluarganya. Di sana ibunya Kamran yang ternyata menceritakan kisah tahun 1942 itu menjelaskan bahwa itu adalah terakhir kali mereka melihat nenek buyutnya Kamala, yaitu Aisyah. Kamala yang mendengar cerita itu tentu agak terkejut dan ia bertanya bagaimana mereka mengenal satu sama lain. Ibu itu pun menjelaskan kalau mereka dan Aisyah berasal dari dimensi lain dan diasingkan di bumi. Saat 1940-an itu mereka hampir menemukan jalan kembali pulang ke dimensinya, namun terpisah karena pada saat itu masa pemisahan dari Inggris. Kamala pun agak takjub nih mengingat keluarga Kamran yang udah hidup 100 tahunan awet muda sejak tahun 1940-an. Untungnya di sini Kamran masih usia 17-an dan dia lahir di bumi. Nah, kemudian si ibu-ibu menjelaskan juga nih kalau mereka baru tahu kalau Aisyah memiliki keluarga karena gelang yang dipakai Kamala membuat mereka merasakan kehadiran nur yang berarti cahaya. Dengan adanya kehadiran nur itu, ibu-ibu itu pun minta nih bantuan Kamala untuk mengakses potensi penuhnya di bumi karena gelang itu membantu membuka nur. Namun Kamala memiliki keraguan karena banyak hal buruk yang telah terjadi karena gelang itu. Dan di sini Bu Najmi itu pun meyakinkan Kamala nih kalau gelang itu mewarisi kehebatan dan bisa menuntaskan apa yang Aisyah nenek buyutnya mulai untuk membawa mereka pulang ke dimensinya. Kamala pun bertanya asal mereka dan ternyata mereka berasal dari dimensi nur yang biasa disebut manusia dunia gaib dan mereka juga dikenal sebagai jin. Keesokan harinya, scene beralih nih ke Kamala yang datang menemui Bruno sambil menceritakan kegilaan yang ia dapatkan semalam. Bahwa ia adalah keturunan jin yang sebangsa iblis, setan, hantu, dan sebagainya. Bukan orang Asgard atau alien yang keren seperti Captain Marvel. Ya, di sini Kamala kecewa. Di sini juga Kamala bercerita bahwa sekelompok jin menyelamatkan ia dari kejaran drone semalam. Mereka baik dan memberitahukan cerita tentang nenek buyutnya yaitu Aisyah, cerita tentang gelang ajaib dan juga kekuatannya. Dan mereka meminta bantuan Kamala nih. Untuk itu Kamala ingin Bruno membantunya karena Bruno pintar. Ia meminta Bruno mempelajari perjalanan antar dimensi, terutama dimensi nur. Yang ternyata di sini Bruno teringat akan makalah karya Dr. Erik Selvig yang pernah dia baca. Kamala pun senang dan meminta Bruno mempelajarinya lagi karena ia harus pergi untuk mempersiapkan acara nikahan kakaknya yaitu Amir. Scene beralih nih ke agen di audisi yang memasuki masjid dengan sepatu untuk mencari gadis superhero itu. Namun mereka dihadang oleh Nakia selaku calon dewan masjid untuk membawa surat perintah penggeledahan baru boleh kembali ke masjid ini. Dan tak lupa Nakia juga menegur untuk melepas sepatu jika masuk masjid. Nakia pun berkunjung nih sorenya ke kamar Kamala, curhat atas kejadian agen pemerintah bersenjata tadi yang datang ke masjid dan menginterogasi serta ingin menggeledah masjid.
Setelah mereka berdua curhat-curhatan, kemudian mereka berdua pun pergi nih ke Mandy. Dan di sana sudah banyak keluarga besarnya Kamala yang berkumpul untuk acara pernikahan kakaknya Amir besok hari. Agen pemerintahan bersenjata yang datang ke masjid pun tak luput nih dari pembicaraan keluarga besar mereka. Dan salah satu pamannya yang juga khotib di masjid tadi menjelaskan bahwa agen itu tampak tidak senang dan mencari gadis muslim yang rasnya seperti sama dengan mereka, India dan kulit coklat gitu. Nah, di tengah obrolan ibu memberitahu Kamala nih kalau Bruno tidak bisa datang dan menitipkan kotak untuk Kamala. Dan ternyata isi kotak itu adalah topeng untuk kelengkapan kostum Marvelnya. Malam harinya di minimarket yang dijaga oleh Bruno, ayahnya Kamala datang untuk jajan nih dan melihat Bruno sedang mempelajari budaya dengan bahasa Urdu. Ayah yang mengerti bahasa Urdu pun membantu Bruno menerjemahkan bahasa itu, yang mana artinya makhluk supranatural dari cerita rakyat sebelum Islam, yaitu jin memiliki banyak nama seiring waktu dan budaya. Ada yang menyebutnya jin dan ada pula yang menyebutnya iblis. Menurut legenda ada sekelompok jin tersembunyi yang diasingkan dari dunia asal mereka, dikutuk untuk terjebak di dunia kita. Mereka bergerak dalam bayangan mencari kunci yang bisa membawa mereka pulang, tapi butuh kekuatan primordial untuk membuka tabir kuno. Begitulah isi bahasa Urdu itu. Setelahnya ayah pun pamit pulang meninggalkan Bruno yang mulai berpikir. Kemudian scene beralih ke markasnya Bruno. Bruno menjelaskan bahwa secara teori perjalanan antar dimensi mungkin bisa dilakukan, tetapi kurang lebih butuh energi besar, energi dasar matahari. Dan semua teori yang dipelajarinya meremehkan margin kesalahan, dimana jika Kamala membantu mereka pulang mungkin akan ada yang meledak dan membahayakan dirinya. Kamala yang mendengar kata mungkin mempercayai adanya peluang untuk berhasil. Dia tahu dia tidak akan menjadi pahlawan super, jadi dia ingin berbuat baik dengan cara mengantarkan jin ke dimensinya. Tiba-tiba Bruno memotong pembicaraannya nih dan mengatakan kalau dia diterima di Caltech dan mungkin akan pergi ke sana jika semuanya dan Kamala di sini baik-baik saja. Bruno menjelaskan kalau ia akan membantu Kamala melakukan penelitian dan mencari solusi untuk menolong komplotan jin itu. Tapi Bruno tidak menemukan cara yang aman. Scene pun beralih nih kembali ke kediaman Kamala. Dia ngechat Kamran nih kalau dia akan bantu walau mungkin berbahaya, tapi dia masih butuh waktu tambahan. Dan Kamran pun membalas kalau Kamala fokus aja dengan acara pernikahan kakaknya dulu. Keesokan harinya yaitu hari pernikahan kakaknya nih. Semua orang berkumpul dan merayakan pernikahan dengan sukacita. Di sisi lain, di kediaman Kamran, si ibu-ibu itu membaca chat Kamala dengan Kamran. Dia merasa kesal karena Kamala mengundur waktu. Kamran yang tahu kalau itu berbahaya mencoba membujuk ibunya. Dan tahu tidak berhasil, ia pun pergi ke acara pernikahan kakaknya Kamala untuk memberitahu Kamala bahwa keluarga jinnya akan menyerang ke sini dan membunuh semua orang. Dan ia pun menyuruh Kamala untuk segera kabur sekarang juga. Namun karena keluarga jin tiba-tiba udah datang aja nih ke acara, Kamala pun inisiatif langsung membunyikan alarm kebakaran di gedung dan meminta Bruno mengeluarkan semua orang. Sementara itu, ia mencoba kabur dan bersembunyi dari komplotan jin. Nah, di sini aksi kejar-kejaran dan main peta umpet pun berlangsung alot nih dari dapur hingga ke ballroom acara. Untungnya para tamu dan keluarga udah keluar semua. Di sini ada Bruno dan Kamran yang mencoba membantu Kamala. Namun Bruno malah kesakitan nih kena serangan. Kamran pun menyuruh Kamala untuk membawa Bruno keluar dulu. Nah, di tengah pelarian menyelamatkan Bruno, Kamala masih aja nih dikejar-kejar jin sampai ia terkepung. Dan si ibu-ibu pun marah nih nyebut Kamala pengkhianat dan tiba-tiba gelang Kamala bersinar terang. Seketika ibu-ibu itu langsung megang tangannya Kamala dan mengarah ke atas jendela yang memberikan penglihatan akan kereta uap berwarna hitam dan bertuliskan Karachi. Namun, tiba-tiba agen di audisi dateng nih nangkepin semua komplotan jin. Dan Kamala dan Bruno pun berhasil kabur nih keluar lewat pintu belakang. Tiba-tiba Nakia datang dan melihat kekuatan Kamala. Nakia pun kaget dan Kamala berusaha akan menjelaskannya. Tapi Bruno menyuruh Kamala untuk segera kabur dulu nih dan minta bantuan Nakia untuk mengurus lukanya. Setibanya di rumah, ibu tampak khawatir menanyakan keberadaan Kamala sedari tadi dan menanyakan kenapa Kamala menyalakan
alarm. Siapa yang ditangkap yang bersama Kamala tadi? Dan ibu memohon penjelasan. Namun dengan ketakutannya Kamala tidak bisa menjawab dan hanya menatap ibu dan ayahnya. Melihat Kamala yang seperti menahan tangis, ibu pun menenangkannya dan minta ia jujur. Ibu mau menolongnya, tapi nggak bisa kalau Kamala nggak cerita apa-apa ke ibu. Kamala pun tetap menjawab kalau dia nggak bisa cerita, dan ibu serta ayah pun menjadi kecewa dan meninggalkannya. Di kamar, dia tiba-tiba ditelepon nih oleh naninya. Naninya bilang kalau Kamala dan ibunya harus segera ke Karachi. Kamala yang berpikir itu tidak mungkin karena ibunya pasti melarangnya pergi kemana-mana. Namun si nenek tetap bersikeras dan bertanya kalau Kamala lihat kan keretanya. Dan Kamala pun kaget, kenapa nenek bisa tahu? Nenek pun menjawab karena ia juga melihatnya dan itu sebabnya ia harus ke Karachi. Dan telepon pun terputus bersamaan dengan selesainya film di episode ketiga ini. Nah, gimana? Greget nggak tuh? Bakalan kayak mana ya ceritanya di episode keempat? Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lupa nantikan cerita lanjutannya di Sabtu depan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan jika ada saran atau ide untuk video selanjutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta jangan lupa aktifkan tombol lonceng channel Lancak Koha agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Cukup sekian, thank you and see you on the next video. Bye-bye!